Ketika mereka sedang membereskan item kera-kera yang sudah dimurnikan, muncullah bos kera api yang benar-benar tangguh banget ya. Mu Chen dan Liu Mupai segera menangani bos kera, sedangkan yang lainnya harus mencari bantuan ke camp dan melaporkan hal ini. 好吧，沐晨，你一定要小心。牧神兄弟，眼下可有脱身之策？螺丝印。Bos kera masih menyerang, tapi dengan cerdik Mu Chen memancingnya ke tepi jurang. Wah, ini udah jelas ya, wilayah Liu perlahan-lahan ingin menyingkirkan Mu Chen. Di perjalanan, Luoli bertemu kembali dengan Suetu dan pertarungan pun terjadi di sini. Luoli berhasil mengalahkan laba-laba dari Suetu dan Luoli pun langsung kabur dari sana. Di lain tempat, pasukan Liu Ming yang mendengar suara pertarungan ini segera menuju ke lokasi tersebut. Suetu yang sedang mencari-cari keadaan Luoli tiba-tiba dikepung oleh pasukan Liu Ming. Di sini pertarungan sempat terjadi ya teman-teman, tapi Suetu berhasil kabur lagi dan dia bertemu dengan 3 orang dari Akademi Cabang Barat yang mengikuti pelatihan kelas langit. Dan ya benar saja ya, Suetu langsung membunuh mereka untuk memulihkan tubuhnya. Pasukan Liu Ming segera mencari Suetu lagi, tapi Liu Ming kembali ke camp pelatihan untuk mencari bantuan. Luoli yang sedang bersembunyi ini juga segera pergi dari sana. Di tempat Mu Chen terjatuh, dia berhasil mengalahkan bos kera dengan otak cerdiknya ya. Ini epic sih, lumayan sih, walaupun dia nggak ngapa-ngapain ya teman-teman. Udah punya segel kekuatan jahat ya kan, otaknya cerdik, lompat skill spiritual, sangat-sangatlah maruk Anda ya Mu Chen. Aduh. Kemudian Mu Chen segera mengambil inti spiritual dari bos kera tersebut dan kembali ke camp pelatihan. Di atas tebing, Liu Mupai ini bertemu dengan Luoli ya, dan speak gitulah kan. Kenalin mbak, namaku ini Liu Mupai dari Akademi Spiritual Utara. Nah, karena Luoli ini mendengar kata-kata Akademi Spiritual Utara, dia langsung nanya kan, Lu kenal Mu Chen nggak? Liu Mupai pun jawab, ya aku kenal dia, tapi tadi dia kecelakaan dan jatuh di jurang ini bersama bos kerapi. Speaknya bisa ae si mas-mas satu ini ya. Si mbak Luoli nggak pakai pikir panjang langsung turun ke bawah untuk menyusul Mu Chen. Dia yakin kalau Mu Chen itu masih hidup ya. Gila men, cinta sejati ya kan. Liu Ming sudah sampai ke camp pelatihan. Dia menceritakan tentang Suetu kepada bawahan dari Kepala Xiao, dan mereka berdua pun segera menyelesaikan pelatihan ini. Aku itu gak sebut nama mereka berdua ya teman-teman, karena biar gampang aja ceritanya dan ya biar kalian gak bingung gitu sama pokoknya nama-nama Chinese itu rada-rada susah diingat teman-teman, mohon maaf ya. Dan juga nih Tonghua karakter banyak banget di Tatsuce, ya Allah. Aku juga rada-rada keselibet ngomongnya teman-teman. Aduh, mohon maaf ya. Kemudian Chan dan kawan-kawan juga sudah sampai di camp pelatihan dan melaporkan kejadian yang sudah dialami Mu Chen dan Liu Mupai. Di sini udah heboh banget ya karena 3 mayat tergeletak akibat ulah Suetu. Liu Mupai juga sudah kembali ke camp pelatihan dan melaporkan kalau Mu Chen terjatuh dan dia nggak tahu keadaan Mu Chen sekarang kayak gimana. Karena bos kera api bener-bener kuat dan punya tingkat spiritual tinggi, jadi mereka menyimpulkan kalau Mu Chen itu udah meninggal. Nah, saat para bawahan Kepala Xiao sudah menghitung jumlah item spiritual dari hasil memurnikan hewan buas, mereka mengumumkan jika pemenang dalam pelatihan ini adalah tim Liu Mupai. Tapi tiba-tiba Mu Chen datang dan membawa inti spiritual bos kera tadi. Langsung auto win ya. Sekarang camp pelatihan sudah selesai. Kemudian Liu Mupai menanyakan keadaan pasukan Liu Ming. Liu Ming mengatakan kejadian sebelumnya dan juga dia menyinggung tentang cewek yang bertarung dengan Suetu. Wah, ini Mu Chen jelas ya langsung connect ini. Yang dimaksud Liu Ming adalah Luoli. Jadi Mu Chen ini segera mencari Luoli dan ditemani oleh Qian Mu Chen ini awalnya nolak ya, tapi Qian gak bisa biarin Mu Chen sendirian.
Di perjalanan, Luoli menemukan bercak darah dan segera mengikutinya. Kemudian sampailah dia ke tempat bangkai bos kera api yang dikalahkan oleh Mu Chen. Di lain tempat, Mu Chen dan Chen bertemu dengan Xue Tu yang sebentar lagi akan pulih. Xue Tu ini bakal membabat mereka berdua untuk memulihkan 100% kondisi tubuhnya. Kemudian pertarungan pun terjadi di sini. 只要再吸干你们俩的血，我就能痊愈了。 Mu Chen bener-bener sekarat. Lalu Luoli yang mendengar suara pertarungan ini langsung menghampirinya. Mu Chen, 你别吓我呀！ Cie, bisa cemburu juga nih Mbak Luoli ya. Chen berusaha menghadang Xue Tu, tapi sayangnya Xue Tu ini mengalahkannya dengan mudah. Luoli ingin segera membantu mereka, tapi tiba-tiba Mu Chen ini ngamuk ya di sini. Tak lama kemudian ya, pasukan Liu Ming dan Liu Mupai menemukan mereka. Dan Xue Tu mengoper gelang Masternya kepada Mu Chen. Pertarungan sempat terjadi lagi ya, tapi Xue Tu sangat kewalahan melawan Liu Mupai akibat terkena serangan mode ngamuk Mu Chen tadi teman-teman. Xue Tu bilang kalau gelang itu udah dia oper kepada Mu Chen. Karena Liu Mupai lengah, Xue Tu berhasil kabur kembali. Pasukan Liu Ming akan segera menyusul Xue Tu, sedangkan Liu Mupai menanyakan gelang Masternya kepada Mu Chen. Udah jelas ya, Mu Chen itu nggak mau ngaku teman-teman. Kemudian bawahan kepala Xiao datang dan ya Mu Chen ini speak kesakitan gitulah ya. Ada-ada aja kelakuanmu Nana. 没事吧？ Mu Chen 你怎么了？ Mu Chen， Si Liu yang menuduh Mu Chen bersekutu dengan Xue Tu karena di sana terdapat 5 mayat dari Akademi Cabang Barat dan Liu yang akan membawa Mu Chen ke wilayah Liu. Tapi Qian di sini menjelaskan kalau Mu Chen sama sekali nggak melakukan itu. Kemudian salah satu bawahan kepala Xiao menyela ucapannya Liu Yang. Untuk urusan para siswa biarkan Akademi aja yang urus. Mu Chen yang sudah membaik pun langsung didatengin lagi sama orang-orang dari wilayah Liu. Nih nggak ada kapok-kapoknya ya. Mereka masih menanyakan tentang persekutuan Mu Chen dengan Xue Tu. Tentu saja Mu Chen ini speak lagi lah kan. Mana mau doi itu cerita ke warga-warga Liu. Aduh. Mu Chen， 你怎么了？ 你没事吧？ Tambahan info ya teman-teman, kan kepala Xiao ini punya 2 bawahan. Nah, orang yang satu ini lebih ngedukung wilayah Liu, sedangkan yang ini nih lebih netral dan membela wilayahmu. Oke, itu aja. Keesokan harinya Mu Chen segera kembali ke Akademi Spiritual dan tempat tidurnya digantikan oleh Suling. 坏蛋木瓜，自己装病也就算了，现在还让我来顶包。 Di perjalanan, Mu Chen ingin cepat-cepat balik ke wilayahnya untuk mengabarkan tentang gelang master kepada ayahnya. Tapi masalah muncul ya, dia dihadang oleh seorang cewek bernama Qisong. Dia adalah suruhan dari Liu Qingtian. Kekuatan spiritual cewek ini tuh kayak ilusi-ilusi gitu teman-teman. Nama tekniknya itu Spiritual Matrix. Dengan ilusinya, cewek ini mengincar gelang yang dibawa oleh Mu Chen. Pertarungan untuk memperebutkan gelang pun dimulai. Nah, keadaan di luar udah rame banget ya. Kemudian si Luoli ini udah tiba di Akademi Spiritual Utara. Penghalang yang dibuat oleh Qisong sudah melemah karena di dalam sana Mu Chen sedang memakai seni pagoda. Jadi si Luoli ini bisa menembus Spiritual Matrix tersebut. Chou Ye dan pasukan yang sedang berpatroli segera datang ke sana karena melihat kegaduhan itu. Setelah sampai di sana, cewek tadi langsung dipukul mundur oleh Chou Ye. Mu Chen 交给你了。是在零路。我们后会有期。 Karena Luoli udah membantu Mu Chen, jadi Chou Ye ini mengundang Luoli untuk datang ke wilayahmu. Sesampainya di sana, Mu Chen langsung memperkenalkan Luoli ke ayahnya ya. Ya ayah, ini calonku ya. Ya enggak gitu sih sebenarnya sih. 狗长子，什么时候交的女朋友？眼光不错呀。
Kemudian Mu Chen ini menceritakan apa yang terjadi saat di camp pelatihan. Lalu Mu Chen memberikan gelang itu ke ayahnya untuk diperiksa. Dan ayah Mu Chen kaget ya, karena selama ini wilayah Liu udah bener-bener merencanakan untuk menguasai seluruh wilayah di Akademi Spiritual Utara, yaitu dengan cara memurnikan burung abadi dan menjadikan kekuatan spiritual yang sangat besar. Maka dari itu ayah Mu Chen langsung meminta Chou Ye menyiapkan pasukan, karena beberapa hari lagi perjalanan untuk mendapatkan kekuatan spiritual burung abadi akan dimulai. Burung abadi ini nggak boleh sampai jatuh ke tangan Liu Qingtian, karena wilayah Liu ini bahaya banget nih ya jahatnya. Kemudian Loli meminta izin ke ayah Mu Chen untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Lalu ayah Mu Chen menyuruh Loli untuk istirahat terlebih dahulu ya. Nah, sembari Loli istirahat, Mu Chen mendatangi ayahnya dan terlihat ada patung ukiran kayu yang ditinggalkan oleh ibunya saat Mu Chen masih kecil. Sementara itu di wilayah Liu, mereka benar-benar khawatir tentang gelang itu, karena cepat atau lambat udah pasti wilayahmu akan merebut burung abadi ini. Liu Qingtian melaporkan kejadian tersebut kepada Liu Qingshan yang ternyata masih hidup, dan dia udah berubah menjadi iblis dengan kekuatan jahatnya. Liu Mupai melaporkan jika Mu Chen memiliki kekuatan spiritual yang abnormal di tubuhnya. Liu Qingshan mengatakan bahwa dia menginginkan Mu Chen dibawa ke hadapannya dan wilayahmu harus cepat dihancurkan. Kemudian Liu Qingshan menyuruh Liu Qingtian beserta yang lainnya ke tempat burung abadi kuno itu berada.